Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pemirsa Halo Ustadz yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum semuanya dan keluarga di rumah? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan Ramadan, Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana kita sebagai orang yang beriman, bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan. Bahkan para salaful ummah dahulu, mereka senantiasa menanti-nantikan bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa 6 bulan sebelumnya berturut-turut supaya mereka disampaikan pada bulan Ramadan. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, mereka sangat bergembira dan berbahagia. Bahkan Rasulullah SAW sangat gembira ketika memasuki bulan Ramadan dan menyampaikan berita gembira tersebut kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Namun demikian, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi di negara yang kita cintai ini, bahkan hampir di seluruh dunia, kita sedang prihatin, sedang berduka karena kita diuji dengan wabah penyakit corona. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan mengangkat musibah dan wabah ini. Walaupun dalam keadaan ujian seperti ini, hendaknya kebahagiaan kita, kekhusyuan kita, semangat kita di dalam menyambut bulan Ramadan tidak hilang. Karena orang yang beriman dalam keadaan apapun senantiasa bersyukur dan berbahagia. Bahkan di balik ujian ini ada hikmah, di mana kita mengikuti himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah, kita malah lebih bisa memanfaatkan waktu di rumah itu untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Termasuk menjalankan puasa, termasuk kita membaca Al-Qur'an, mengerjakan sholat tarawih dan yang lain-lainnya. Karena kalau tidak dalam keadaan seperti ini, mungkin sebagian kita memiliki waktu yang terbatas. Banyak di antara kita yang masih sibuk bekerja, kemudian sibuk untuk sekolah, ada juga yang sibuk berdagang, ada juga yang mungkin di bulan Ramadan sudah sibuk untuk mempersiapkan pulang kampung. Sehingga dalam keadaan seperti ini justru malah kita berharap kita bisa memaksimalkan ibadah bulan Ramadan lebih baik lagi. Bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan lah Al-Quran yang merupakan kitab Allah Ta'ala yang terakhir diturunkan, yang merupakan mukjizat yang kekal sampai hari kiamat, itu diturunkan di bulan Ramadan, yaitu tepatnya di malam Lailatul Qadar.
di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan, yaitu di malam yang paling berkah, malam yang paling mulia. Sebagaimana di dalam firman-Nya surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Di dalam surah Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an dengan diturunkannya di malam yang paling berkah, malam yang paling baik, yaitu malam Lailatul Qadar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan ini dengan diturunkannya di situ Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di situ Al-Qur'an, yaitu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau di Baitul Izzah. Ada juga yang berpendapat diturunkan dari langit kepada Rasulullah SAW dimulainya di malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Jadi di dalam ayat yang mulia ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, terlebih dahulu Allah taala menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, yaitu diturunkan di situ Al-Qur'an. Jadi Allah taala ingin memuliakan Ramadan dengan diturunkannya di situ Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Baru di situ diperintahkan berpuasa. Kenapa berpuasa di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain? Karena di bulan Ramadan diturunkan di situ Al-Qur'an. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan diturunkan di situ Al-Qur'an, atau memuliakan Al-Qur'an yang diturunkan di malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita juga turut memuliakan dan mengagungkan Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan. Walaupun keadaan yang memprihatinkan seperti sekarang ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk memuliakan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena yang namanya beribadah kepada Allah Ta'ala, apabila ujiannya itu lebih berat, maka pahalanya lebih besar. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Semakin ujian itu besar, maka pahalanya semakin besar. Sehingga ketika kita memuliakan Al-Qur'an di bulan Ramadan dalam kondisi seperti ini, maka kita berharap pahalanya lebih besar ketimbang di bulan-bulan yang lain. Demikian juga di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." 1 dirham dapat mengalahkan 100.000 dirham. Artinya orang yang berinfak 1 dirham pahalanya lebih besar daripada yang berinfak 100.000 dirham. Mereka bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Kemudian beliau SAW menjelaskan, orang yang berinfak 1 dirham itu karena dia hanya punya 2 dirham.
Sehingga ketika dia berinfak 1 dirham, ujiannya berat. Sedangkan yang berinfak 100.000 dirham, dia punya harta yang banyak, mungkin jutaan dirham. Sehingga ketika dia mengeluarkan 100.000 dirham, mungkin ujiannya tidak berat. Sehingga pahala yang berinfak 1 dirham dengan ujian yang berat tadi lebih besar daripada yang 100.000 dirham karena ujiannya tidak berat. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ibadatu fil haraj kahijrotin ilayya. Bahwasanya beribadah kepada Allah Ta'ala di musim haraj. Musim di situ banyaknya fitnah, pembunuhan, termasuk juga musibah, bencana seperti ini. Kahijrotin ilayya. Pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan dalil-dalil ini, mudah-mudahan dalam kondisi saat ini yang memprihatinkan, kita tetap bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan, walaupun kita beribadah di rumah-rumah kita. Tadi disebutkan bahwasanya kita wajib memuliakan Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Kita wajib memuliakan bulan Ramadan dengan memakmurkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dan kita diharamkan atau dilarang untuk menyia-nyiakan Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana di dalam surah Al-Furqan ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Jadi meninggalkan Al-Qur'an, hajrul Qur'an, termasuk perbuatan yang tidak benar, termasuk perbuatan yang berdosa. Karena tidak menunjukkan bahwa kita ini mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Dan apa yang dimaksudkan dengan hajrul Quran atau meninggalkan Al-Quran? Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa hajrul Quran bisa bermakna tidak mau mendengarkan Al-Quran ketika dibaca. Atau tidak mau mempelajari ilmunya. Atau tidak mau menghafalkannya. Atau tidak mau mengimaninya, tidak mau membenarkannya. Tidak mau mentadaburi dan memahami makna-maknanya. Atau tidak mau mengamalkan dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian juga termasuk hajrul Quran adalah berpaling daripada Al-Quran kepada perkataan-perkataan manusia yang lain. Lebih menyukai syair dan sebagainya. Sehingga meninggalkan Al-Quran. Itu termasuk hajrul Quran. Sehingga kita diwajibkan untuk memuliakan Al-Quran, yaitu dengan menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Quran. Sehingga kita tidak termasuk orang yang menghajar Al-Quran. Dan di antara bentuk kewajiban kita kepada Al-Quran adalah kita membacanya. Terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana salafus soleh dahulu, mereka memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apa hukum membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran secara umum dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah mustahab, dianjurkan, sunnah. Artinya tidak wajib. Dan tidak dikatakan orang itu menghajar Al-Quran apabila dia tidak membaca Al-Quran setiap hari atau setiap bulan. Kecuali dia tidak mau membaca Al-Quran sama sekali. Nah, itu mungkin dianggap sebagai orang yang menghajar Al-Quran. Tapi tidak ditentukan oleh para ulama bahwa kita hendaknya membaca Al-Quran setiap hari, setiap bulan, atau setiap ini. Tapi mereka salafus soleh dulu ketika di bulan Ramadan, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Adapun hukum mendengarkan Al-Quran yang dibaca, di sini para ulama bahkan mengatakan
wajib. Kalau membacanya sunnah, mendengarkan Al-Quran yang dibaca wajib. Ada yang mengatakan wajib di dalam sholat, tidak di luar sholat. Tapi ada yang mengatakan secara mutlak wajib. Jadi ketika Al-Quran dibacakan di dalam sholat maupun di luar sholat, kita wajib mendengarkan. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Wa ansitu lahu, dan diamlah. Ada dua perintah, mendengarkan dan diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya mendengarkan Al-Quran yang dibaca adalah diwajibkan. Baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena ayat yang kita baca tadi, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, itu berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy dahulu. Yang apabila dibacakan Al-Quran, mereka membuat kegaduhan-kegaduhan sehingga mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Nah, itu menunjukkan bahwa mendengarkan Al-Quran yang dibaca adalah sesuatu yang diwajibkan. Baik, tadi sudah disebutkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan membaca Al-Quran itu memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dengan itu dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi SAW. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dan keutamaan ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang memahami apa yang dia baca. Bahkan bagi orang yang tidak paham apa yang dibaca pun mudah-mudahan juga mendapatkan keutamaan ini. Karena di dalam hadis ini hanya berkaitan dengan membaca, tidak memahami. Man qara'a harfan. Barang siapa yang membaca satu huruf. Bukan barang siapa yang membaca dan memahami. Sehingga keutamaan ini bisa didapatkan oleh setiap orang yang membacanya, walaupun tidak memahaminya. Walaupun ketika dia membaca dan memahami, maka itu lebih baik lagi. Nah, itu salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Apabila seseorang itu senantiasa membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dibaca. Kemudian orang yang memperbanyak membaca Al-Quran, berarti dia mengharapkan perniagaan yang tidak pernah ruginya. Kalau perniagaan berdagangan di dunia, kadang-kadang seseorang itu mengalami kerugian, kadang-kadang mendapatkan keuntungan. Tapi ada satu perniagaan yang tidak pernah rugi, yaitu membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa atawuz zakah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah wa aqamus shalah
dan mereka menegakkan salat, dan mereka menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Berarti mereka berharap perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Jadi membaca Al-Quran merupakan bentuk perniagaan, perdagangan yang tidak ada ruginya. Sehingga kita memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Apabila kita menghendaki perniagaan, perdagangan yang tidak ada ruginya. Kalau kita perhatikan di bulan Ramadan, banyak orang ingin mendapatkan keuntungan. Yang berjualan baju, berjualan kue, dan sebagainya. Mereka berharap apabila datang hari raya mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi itu keuntungan duniawi saja. Tapi ke orang yang memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran sekian kali, maka dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu keuntungan akhirat. Bahkan orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran, itu diibaratkan sebagai rumah yang rusak oleh Nabi SAW. Seseorang mungkin punya rumah yang besar, yang megah, tapi rumahnya rusak, bocor di mana-mana, keropos di mana-mana, banyak tikusnya dan sebagainya. Tentu dia tidak mau tinggal di rumah itu, tidak nyaman. Walaupun rumahnya besar. Demikian juga orang yang tidak pernah membaca Al-Quran diibaratkan seperti rumah yang rusak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Annalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka seperti rumah yang rusak. Sehingga janganlah kita menjadikan diri kita itu seperti rumah yang rusak. Karena kita tidak pernah membaca Al-Quran. Demikian juga orang yang sering membaca Al-Quran semasa mudanya. Maka ketika dia dalam usia tua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Hakim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Man qara'al Qur'an lam yuradda ila ardalil umur." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia tidak akan dikembalikan kepada usia yang pikun. Jadi, ketika dia lanjut usia, dia masih memiliki ingatan yang kuat. Tidak dikembalikan usianya seperti anak kecil yang lemah ingatannya. Mengapa demikian? Karena Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu." Kemudian kami kembalikan dia kepada tingkatan yang paling rendah, paling bawah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kata beliau radhiyallahu anhuma, siapakah orang-orang yang beriman? Alladzina qara'ul Qur'an, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kita mungkin banyak menyaksikan di sekitar kita, mendapati di sekitar kita, ada orang yang sudah lanjut usia, tetapi ingatannya masih kuat. Walaupun mungkin pandangannya sudah berkurang, tapi ingatannya masih kuat, masih sehat. Tidak seperti anak kecil. Mungkin karena beliau semasa mudanya rajin membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran yang paling sempurna adalah yaitu kita membacanya secara tartil. Yaitu menyempurnakan huruf-hurufnya, hukum-hukum tajwidnya dengan baik. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Muzammil ayat 4,
warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, yaitu dengan tajwid. Ini menunjukkan kita dianjurkan, diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan tajwid. Bahkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan tartil, kedudukannya disejajarkan dengan para malaikat yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah taala. Sebagaimana di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajron." Orang yang mahir dengan Al-Qur'an, yaitu membacanya dengan baik, dengan tajwid, dengan tartil, maka akan disejajarkan bersama as-safarah, itu para malaikat yang merupakan utusan Allah. Al-kiram, yang mulia. Al-bararah, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukannya disejajarkan dengan para malaikat yang berbakti kepada Allah taala. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, dia mengalami kesulitan, wa huwa alaihi syaqun, dan sulit baginya, berat, tapi dia terus belajar, terus berusaha, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil itu wajib. Artinya kalau tidak membacanya dengan tartil atau tajwid, maka dia berdosa. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Al-akhdu bit-tajwidi hatmun lazimu. Malam yujawwidil Qur'ana athimu. Yaitu mengambil tajwid atau mempelajari atau membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil adalah hatmun lazim, sesuatu yang mesti dan harus. Maka barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, asimu, maka dia berdosa. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ini tidaklah secara mutlak, bahwa orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid dia berdosa. Dilihat, sebagian ulama merinci, apabila dia membaca Al-Quran tidak dengan tajwid dan dia melakukan kesalahan yang fatal, lahnun jali, seperti makhrajul hurufnya itu salah sehingga merubah makna, padahal dia mampu belajar, mampu berusaha, baru dikatakan dia berdosa. Tapi kalau dia mengalami lahnun khafi yang tidak merubah makna, tidak dikatakan berdosa. Apalagi kalau dia sudah berusaha belajar, tapi karena faktor ujmah dia bukan orang Arab, atau faktor karena ada sesuatu di lisannya sehingga dia melakukan lahnun jali, padahal dia sudah berusaha, maka tentu tidak berdosa. Sebagaimana dalam hadis tadi, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata, sulit, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya tidak berdosa, tapi dia mendapatkan 2 pahala. Pahala karena membaca Al-Quran dan pahala karena kesulitan yang dia alami. Jadi intinya apabila seseorang itu ya, dia membaca Al-Quran tidak dengan tartil atau tajwid, padahal dia mampu mempelajari, dia meninggalkan, maka dia berdosa. Kecuali dia ada uzur syar'i, karena dia bukan orang Arab, atau lisannya ada sesuatu, dia sudah berusaha,
tapi tidak bisa membaca dengan tartil dan tajwid, maka tidak mengapa. Baik. Kemudian berikutnya, macam-macam bacaan Al-Quran itu dibagi oleh para ulama. Dilihat dari apa? Dari cepat atau tidaknya. Dilihat dari apa lagi? Dilihat dari apakah dia memenuhi hak-hak huruf itu, hukum-hukumnya secara sempurna. Maka dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang disebut dengan tahqiq. Wah, ini membaca Al-Quran dengan betul-betul memenuhi hukum-hukumnya. Terus ada yang al-hadar, yaitu cepat. Tapi dia tidak mengabaikan hukum-hukum tajwid yang penting. Makhrajul hurufnya masih keluar dengan baik walaupun cepat. Nah, yang di tengah-tengah ini yang disebut dengan tadwir. Nah, ketiga-tiganya ini dikatakan oleh sebagian ulama disebut tartil. Artinya masih termasuk dalam hal tartil. Tapi ada yang mengatakan tartil itu tingkatannya lebih tinggi lagi dari tahqiq. Nah, ini adalah macam-macam cara membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya seseorang itu membaca Al-Quran tujuannya untuk murojaah hafalan, kalau dia membacanya dengan tartil atau dengan tahqiq, dengan nah itu akan merepotkan. Boleh dia membaca dengan hadar, agak cepat. Atau mungkin ketika dia sholat, dia terburu-buru, boleh membacanya dengan hadar. Kenapa demikian? Karena kalau dia sebagai imam, kalau dia tartil sekali, maka khawatir akan memberatkan jamaah. Baik. Kemudian, kaitannya membaca Al-Quran dengan bulan Ramadan. Tadi sudah disebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan salafus soleh dahulu, mereka tidak hanya mulai membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Sya'ban sudah mulai bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti sebelum bulan Sya'ban mereka tidak membaca Al-Quran, bukan. Di luar bulan Sya'ban mereka membaca Al-Quran, tapi di bulan Sya'ban, bukan Ramadan, mereka sudah mulai bersungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan oleh Salamah bin Kuhail rahimahullah ta'ala. Bahwa dahulu mereka menyebut bulan Sya'ban itu Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban mereka sudah mulai bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Amr bin Qais rahimahullah ta'ala apabila sudah memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup pintu warung atau tokonya rapat-rapat. Artinya beliau nggak lagi berdagang atau berjual beli. Di bulan Sya'ban. Padahal di bulan Sya'ban itu para pedagang panen. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi mendekati hari raya. Tapi demikianlah salafus soleh dahulu. Mereka lebih mencintai perdagangan akhirat yang tidak ada ruginya. Bukan berarti tidak boleh berdagang di bulan Sya'ban, bulan Ramadan, silahkan. Tapi jangan sampai melalaikan Al-Quran. Jadi di bulan Sya'ban, Amr bin Qais sudah mulai tidak berjualan. Bahkan dikatakan Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, katanya beliau tidak lagi duduk di majelis ilmu. Karena beliau lebih menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Demikian juga diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri dan Imam Ats-Tsauri rahimahumullahu ta'ala. Artinya para salafus soleh dulu betul-betul mereka itu besar perhatiannya kepada Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa ta'ala saja memuliakan Ramadan dengan Al-Quran. Maka kita juga harus memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Barangkali dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Jibril alaihi salam kana yalqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Bahwa Jibril alaihissalam dahulu bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi di setiap malam di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihissalam. Fayudarisuhul Qur'an. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an dengan Jibril alaihissalam. Di dalam riwayat yang lain, fayaridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an yang telah beliau hafalkan itu kepada Jibril alaihissalam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, 2 kali beliau mengkhatamkan Al-Qur'an dengan Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan dianjurkan atau disunahkannya mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sebenarnya di luar bulan Ramadan kita juga dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam hadis dari Ibnu Amru radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fikam yuqra'ul Qur'an?" Berapa lama Al-Qur'an dibaca? Artinya berapa lama kita mengkhatamkan Al-Qur'an? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, fi arba'ina yauman. Dalam 40 hari. Atau di dalam riwayat lain, fi syahrin. Yaitu setiap bulannya 30 hari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya idealnya kita ini secara umum ya, bukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan, idealnya dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dalam waktu 40 hari atau 30 hari 1 bulan. Sehingga sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau memakruhkan apabila seseorang itu tidak mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 40 hari. Masya Allah. Jadi hukumnya makruh. Kalau hukum itu diperlakukan kepada kita sekarang, banyak di antara kita yang melakukan perkara yang makruh. Karena belum tentu kita setiap tahun hafal Al-Quran sekali. Mungkin di bulan Ramadan aja. Bahkan mungkin di luar Ramadan, banyak di antara kita dan saudara-saudara kita yang tidak menyentuh Al-Quran sama sekali. Waliyadzubillah. Al-Quran kalau di luar Ramadan, di atas rak, rapi, bersih. Tidak pernah tersentuh sama sekali. Atau mungkin kena debu karena nggak pernah disentuh. Jadi dari hadis ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan makruh bagi orang yang tidak menyelesaikan Al-Quran dalam 40 hari. Ketika dijawab seperti itu oleh Rasulullah SAW, yaitu 40 hari atau 30 hari sebulan, kalau kita pasti akan menawar, ya Rasulullah, itu kecepatan, saya minta 1 tahun, 2 tahun. Ya, itu kita. Tapi kalau para sahabat nggak seperti itu. Ibnu Amr radhiyallahu anhuma menawar, tapi bilang begini, ya Rasulullah, ini ajidu quwwah, saya masih bisa lebih dari itu, lebih cepat dari itu. Jadi bukan 40 atau 30 hari. Kalau bisa lebih cepat dari itu, 20 hari atau 15. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqra'hu fi sab'in wa la tazidhu. Bacalah Al-Quran dalam 7 hari. Jadi 1 pekan kita dianjurkan khatam Al-Quran. Dan jangan lebih cepat dari itu. Di dalam riwayat, man qara'al Qur'an duna salasin lam yafqahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran di bawah 3 hari, dia tidak akan bisa memahaminya. Ini menunjukkan bahwa idealnya, paling cepat, bagusnya, khatam Quran itu dalam 1 pekan atau 7 hari. Dan itulah yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat. Kebanyakan para sahabat itu mengkhatamkan Al-Quran dalam masa berapa?
7 hari. Ya kita bukan seperti para sahabat, tapi minimal kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran, walaupun hanya sekali dalam 1 tahun. Jadi 7 hari mereka kebanyakannya mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan sebagian salafus soleh di bulan Ramadan ada yang lebih cepat dari itu. Seperti yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Kanal aswadu yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailataini. Dahulu Al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 hari 2 malam khatam Quran. Bukan 7 hari, bukan 1 bulan, bukan setahun. Setiap 2 malam khatam Al-Quran. Demikian juga diriwayatkan bahwa dahulu Qatadah rahimahullah ta'ala yakhtimul Quran fi sab'in. Menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Itu hari-hari biasa. Fa idza jaa Ramadan, dan apabila datang bulan Ramadan, khatama fi kulli salasin. Beliau mengkhatamkan Al-Quran selama 3 hari. Wa idza ja'al ashr. Kalau sudah datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, khatama fi kulli lailah. Beliau khatam setiap malam. Masya Allah. Setiap hari khatam. Demikian juga diriwayatkan bahwasanya Mujahid rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan mengkhatamkan Quran setiap malam. Berarti setiap malam 1 bulan bisa 30 kali khatam. Bahkan diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala bahwasanya dahulu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Berarti 60 kali khatam, 1 hari 2 kali khatam, bukan 2 juz, 2 kali khatam. 2 kali khatam itu 60 juz. Jadi kalau 1 bulan, 60 kali 3. Berapa juz? 60 kali khatam. Nah, mungkin kalau kita mendengar riwayat-riwayat ini, kita seperti tidak percaya. Sebenarnya, kalau kita percaya kepada karomah para wali, kita akan menganggap itu sesuatu yang lumrah. Kenapa? Karena mereka dulu adalah para orang-orang salaf, orang-orang yang soleh. Mungkin itu sebagai bentuk karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dapat mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu sebentar. Dan sebenarnya hal itu juga bisa artinya sesuatu yang masuk akal. Contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. 1 hari khatam 2 kali. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena beliau dari sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Orang yang sudah hafal Al-Quran dari sejak kecil, membaca Al-Quran itu lancar. Tidak seperti kita mungkin. Karena 1 juz bisa aja dibaca cuma 20 menit atau kurang. Kalau seandainya 1 juz 20 menit, kali 30, berarti 600 menit. 600 menit itu baru berapa jam? 10 jam. Masih ada waktu yang lain. 10 jam 1 kali khatam. Kalau 2 kali khatam 20 jam. Masih ada sisa waktu 4 jam. Karena kehidupan orang-orang dahulu sangat sederhana. Tidak seperti kita, mohon maaf. Di kita di bulan Ramadan, ya banyak menghabiskan waktu untuk tidur. Yang anak muda main petasan. Padahal ini mudorotnya besar. Kalau sore ngabuburit, kadang-kadang membuang waktu. Para ulama dulu tidak seperti itu. Betul-betul fokus dan menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga tidak mustahil. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika di bulan Ramadan beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Bahkan di antara sahabat, seperti Utsman radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana
riwayat ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam. Utsman sholat satu malam 1 rakaat, tapi mengkhatamkan Al-Quran. Berarti nggak nyampe 1 hari 1 malam. Semalam saja. Ini karomah. Demikian juga katanya riwayat bahwa sahabat At-Tamim Ad-Dari dan Sa'id bin Jubair rahimahullah juga seperti itu. Pernah sholat 1 malam itu 1 rakaat tapi mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana dengan larangan dari Nabi SAW? Di dalam hadis At-Tirmizi dan Abu Dawud dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min salasin. Tidak akan memahami orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi orang yang khatam Quran kurang dari 3 hari tidak akan bisa memahami. Bukankah ini menunjukkan larangan? Kenapa mereka salafus soleh dulu ada yang 1 malam itu khatam Quran sekali? Maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwa larangan ini tidak bersifat mutlak. Artinya larangan ini kalau orang itu setiap harinya khatam Quran sehari atau kurang dari 3 hari, itu baru dilarang. Tetapi di waktu-waktu yang khusus, di tempat-tempat yang khusus seperti Mekah, di waktu-waktu yang khusus seperti malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan, maka dibolehkan seseorang itu untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahweh rahimahumullahu ta'ala. Jadi boleh mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari di waktu-waktu yang istimewa seperti bulan Ramadan atau seperti di malam Lailatul Qadar. Baik. Kemudian kita masuk kepada hal yaitu berkaitan dengan thariqah, metode. Bagaimana dahulu para salafus soleh itu mengkhatamkan Al-Quran. Nah, kalau kita sekarang biasanya kalau ingin khatam Al-Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah 30 hari kira-kira atau 29, sedangkan Al-Quran itu ada 30 juz, kita bagi setiap harinya kita baca 1 juz. Ya kan? Setiap waktu sholat kita baca 1/5 juz. Karena 1 juz dibagi 5 kali waktu sholat. Jadi kalau 1 juz itu ada 20 halaman, maka kita bagi 5 jadi 4. Setiap waktu sholat 4 halaman. Sebelum sholat 2 halaman, sesudah sholat 2 halaman. Sehingga dalam 1 hari kita bisa selesai 1 juz. Dalam 1 bulan kita bisa selesai 1 Al-Quran. Untuk mengantisipasi bulan Ramadan itu 29 hari, ya, atau untuk mengantisipasi uzur-uzur dan kesibukan, kita hendaknya mulainya dari sejak bulan Sa'ban untuk membaca Al-Quran. Memang tidak harus ketika kita ingin memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita mulai dari awal lagi, enggak. Apabila sebelumnya kita sudah membaca Al-Quran sampai di tengah, kita tinggal lanjutkan aja, tidak harus dimulai dari awal. Itu umumnya seperti itu. Tapi kalau salafus soleh dulu mengkhatamkan Al-Quran tidak seperti itu. Mereka membagi Al-Quran itu menjadi 7 bagian. Jadi bukan per juz seperti kita. Tapi menjadi 7 bagian. Nah, ini sebagaimana riwayat Abu Dawud. Dari Aus bin Hudzaifah. Dia berkata, Sa'altu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhazzibunal Qur'ana. Aku bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka membagi-bagi Al-Qur'an. Jadi membaginya menjadi hizb-hizb, bagian-bagian. Qalu, mereka berkata. Nah, ini cara membagi-bagi Al-Quran sesuai dengan salafus soleh, para sahabat radhiyallahu anhum seperti ini. Mereka membaginya menjadi 7 bagian. Salasun, khomsun, sab'un, tis'un, ihda asrota, salasa asrota,
wa hizbul mufassal wahdahu. Jadi mereka membaginya menjadi 7 bagian. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan hizb mufassal itu sendiri. Jadi yang dibaginya menjadi ganjil-ganjil, bilangan ganjil. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kenapa ganjil? Innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Ta'ala witir. Dan dia mencintai yang witir. Jadi menjadi 7 bagian. 3, ya 7 bagian saja sudah ganjil kan. Demikian juga bilangannya juga ganjil-ganjil. 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan yang terakhir hizbul mufassal. Apa yang dimaksudkan dengan 7 bagian ini? Nah, yang pertama, 3 maknanya adalah 3 surah yang panjang yang pertama. Itu selain Al-Fatihah. Jadi mereka mengkhatamkan Al-Quran selama 7 hari. Artinya dibagi menjadi 7 bagian. Hari pertama mereka membaca 3 surah panjang yang pertama. Setelah Al-Fatihah mereka membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 3 surah yang pertama. Terus hari yang kedua 5 surah. Kan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. 5 surah. Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Itu hari kedua. Hari ketiga mereka membaca 7 surah. Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Nah, itu membaca 7 surah. Yunus, Hud, Yusuf, Ra'ad, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Nah, kemudian hari yang keempat mereka membaca 9 surah. Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, kemudian An-Naml, Al-Furqan. An-Naml, Al-Furqan, 9 surah. Itu hari yang keempat. Kemudian hari yang kelima mereka membaca 11 surah. Membaca 11 surah. Asy-Syu'ara, tadi Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan. Ya. Kemudian hari yang kelima Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, dan Yasin. Itu hari yang kelima. Jadi 11 surat. Kemudian hari yang keenam membaca 13 surah. As-Saffat, Shad, Az-Zumar, 7 surah yang diawali dengan Hamim. Surah Ghafir dan diakhiri dengan surah Al-Ahqaf. 7 surah. Al-Ghafir, Asy-Syura, ya, Al-Jasiyah dan sebagainya. Kemudian surah Muhammad, kemudian surah Al-Fath diakhiri dengan surah Al-Hujurat. Jadi 13 surah. Nah, baru hari yang ketujuh mereka membaca Al-Mufassal. Mufassal itu surah-surah yang pendek-pendek karena banyak sekali fasal pemisah-pemisahnya. Ayatnya pendek-pendek. Yaitu dimulai dari dengan surah Qaf sampai An-Nas. Jadi dari surah Qaf sampai An-Nas. Itu metode bagaimana salafus soleh dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, menyelesaikan Al-Quran dalam 7 hari. Jadi dibagi menjadi 7 bagian. Hari pertama 3 surah selain Al-Fatihah. Hari kedua 5. Hari ketiga 7. Hari keempat 9. Hari kelima 11. Hari keenam 13. Dan hari yang ketujuh yang terakhir yaitu surah-surah mufassal. Dari surah Qaf sampai An-Nas. Nah itulah contoh dari salafus soleh.
Sedangkan pembagian seperti yang kita kenal sekarang, 30 juz, setiap juz dibagi menjadi berapa hizb dan sebagainya, itu baru. Karena di zaman salafus soleh dulu di dalam mushaf Utsmani belum ada pembagian juz-juz seperti itu. Bahkan belum ada harokat, belum ada titiknya. Katanya pembagian Al-Quran menjadi 30 juz dengan hizb-hizb, itu istihadi kan. Itu baru ada di zaman yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, yang meninggal pada tahun 110 Hijriah. Jadi setelah masanya para sahabat. Itu baru ada di zaman itu. Pembagiannya menjadi beberapa 30 juz, berapa hizb itu. Sedangkan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum belum ada. Makanya mereka dulu mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Itu secara umumnya para sahabat itu dengan membaginya menjadi 7 bagian. Yaitu bilangan-bilangan yang ganjil. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kemudian surah-surah Al-Mufassal yang pendek-pendek. Baik. Membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan, kita tidak hanya fokus memperbanyak membaca Al-Quran. Atau fokus di dalam mengkhatamkan Al-Quran berapa kali, tapi juga harus kita perhatikan adab-adabnya. Ada beberapa adab yang disyariatkan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama tentu mengikhlaskan niat. Bahwa kita membaca Al-Quran itu lillahi ta'ala. Hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Jangan untuk pamer kepada orang. Mohon maaf kadang-kadang di bulan Ramadan, setelah kita baca Quran, kita update status. Alhamdulillah, saya sudah dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz. Tidak perlu. Cukup antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, wabtaghu bihi wajhallah. Min qabli ayyatiya qaumun yukimunahu iqamatal qadah yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Rawahu Ahmad. Bacalah oleh kalian Al-Quran dan carilah dengan itu wajah Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah. Sebelum datang satu kaum yang menegakkan bacaan Al-Quran, itu membacanya dengan tajwid, tapi yata'ajjalunahu. Mereka mengharapkan balasan yang segera, yaitu mengharapkan kepentingan duniawi. Ingin mendapatkan bayaran, ingin mendapatkan popularitas atau dipuji suaranya bagus. Wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak mengharapkan pahala akhirat. Jadi yang pertama ikhlas. Kemudian yang kedua, di antara adab membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu dengan menghadirkan hati kita. Penuh dengan kekhusyuan, dengan tadabbur. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, tapi hati kita memikirkan hal yang lain-lain. Sehingga bisa saja kita keliru di dalam membacanya. Kemudian yang ketiga, hendaknya membaca Al-Quran itu dalam keadaan bersuci. Ini disunahkan, tidak diwajibkan. Rasulullah SAW pernah ketika beliau berwudu ada yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawab. Setelah itu beliau menjawab salam dan mengatakan, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan bersuci. Termasuk membaca Al-Quran, termasuk berzikir kepada Allah Ta'ala, bahkan itu adalah zikir yang paling mulia. Maka disunahkan dalam keadaan bersuci. Bagaimana kalau tidak dalam keadaan bersuci? Tidak dalam keadaan berhadas besar. Junub tidak boleh membaca Al-Quran. Sedangkan haid khilaf ulama. Tapi saya lebih memilih pendapat ulama yang membolehkan wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, hendaklah membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih. Di masjid, di musola.
Jangan sampai membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor dan najis. Kemudian yang kelima, sebelum membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafathihi wa nafkhihi, boleh. Adapun syariat membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran adalah surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. Sedangkan membaca basmalah disyariatkan di awal setiap surah, kecuali surah At-Taubah. Adapun di tengah-tengah surah, ada sebagian ulama yang mensyariatkan juga, tapi yang sahih tidak perlu. Kemudian yang keenam di antara adab membaca Al-Quran adalah memperbagus suara ketika kita membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW ketika beliau membaca Al-Quran, yaitu didengar oleh sebagian sahabat, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Beliau membaca surah At-Tur di dalam sholat maghrib. Dia mengatakan, aku tidaklah mendengar seorang pun yang suaranya dan bacaannya lebih bagus dari Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan disunahkan untuk membaguskan suara ketika kita membaca Al-Quran. Adapun yang ketujuh, tadi sudah disebutkan, hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid. Dan yang terakhir, yang kedelapan, termasuk adab membaca Al-Quran adalah, yaitu apabila kita melewati ayat-ayat sajdah, kita disunahkan, tidak diwajibkan, karena pendapat yang sahih sunnah, yaitu untuk sujud tilawah. Ya, kita disyariatkan untuk berdoa di dalam sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, di mana keutamaan daripada sujud tilawah ini di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila seorang manusia, seorang hamba itu membaca Al-Qur'an melewati ayat sajdah lalu dia sujud, setan itu lari menjauh dan mengatakan, menangis, dia mengatakan, ya wailahu, celakalah aku. Dia diperintahkan untuk sujud, dia sujud, maka baginya surga, dan aku diperintahkan untuk sujud, dan aku enggan, maka bagiku neraka. Demikianlah pertemuan yang pertama berkaitan dengan Ramadan Syahrul Quran, yaitu berkaitan dengan disyariatkannya memperbanyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, istiqomah di dalam memperbanyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya di bulan Ramadan dalam keadaan seperti ini, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa disampaikan para pemirsa Halo Ustadz yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tetap di tempat, nanti sebentar lagi kita akan kembali untuk sesi tanya jawab. Dapatkan kebutuhan kaum muslimin di Halo Ustadz Store. Kami menyediakan pakaian muslim dari Sahabah Muslim Clothes, buku-buku Islam, produk-produk kesehatan, serta produk makanan dan minuman. Kepoin yuk, kunjungi segera Instagram Halo Ustadz Store dan Facebook Halo Ustadz Store. Yuk kita belanja di Halo Ustadz Store. Semua keuntungan dipergunakan untuk program dakwah dan biaya operasional Halo Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, Ustaz. Saya Hendri, Ustaz, dari Bekasi. Oh iya, silakan Pak Hendri, pertanyaannya. Ustaz, kalau sekarang kan
kalau berbuka puasa ya nanti di bulan Ramadan ya, itu ada azan di TV, ada azan di televisi, atau azan di musola, itu yang lebih afdal kita ngikutin azan yang mana ya, Ustaz? Yang sesuai dengan waktunya. Jadi Oh gitu. Jadi kalau biasanya kita itu di rumah saya biasanya itu ada musola azan gitu. Jadi kita nunggu musola terdekat gitu. iya. Kalau kita tidak tahu waktu tepatnya maghrib jam berapa, tapi Yes. kita yakin percaya bahwa azan yang pertama itu sudah masuk waktu, ya silahkan langsung berbuka. Tidak perlu menunggu azan yang berikutnya. Karena yang namanya berbuka puasa itu disunahkan untuk menyegerakan. Kecuali kalau orang itu dikenal dia tidak memperhatikan waktu sholat dengan baik. Jadi buru-buru azan. Ya, tapi kalau dia dipercaya, amanah, silahkan ketika dia azan, walaupun tempat lain belum azan, silahkan berbuka. Karena berbuka itu enggak mesti karena azan, tapi yang penting karena waktu maghrib sudah datang. Allahu a'lam bishawab. Ya, silahkan. Penanya berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Darso di Bekasi, Pak Ustadz. Ya, coba diulang, suaranya kurang. Dengan Darso di Bekasi. Oh ya, Pak Dasro, silahkan. Barakallahu. Ya, Ustadz mau tanya, bagaimana hukum seorang anak yang mungkin orang tuanya ada yang tidak bisa membaca Al-Quran ya. Dalam artian mungkin karena ada kendala dari matanya sudah mulai berkurang, tapi anak pengen atau orang tua punya keutamaan dalam atau mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran itu. Baik, bagi orang yang tidak atau merasa tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka kewajibannya adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu akan kita baca setiap kita kali sholat. Bahkan kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, bisa membatalkan sholat. Maka kewajiban kita mempelajari membaca Al-Quran. Adapun keterbatasan pandangan, boleh kita mempelajari membaca Al-Quran itu dengan talaki. Diajarkan oleh guru, bahkan itu seharusnya seperti itu. Tidak dengan membaca sendiri, tapi diajarkan oleh seorang guru. Atau bisa saja dengan mendengarkan audio Al-Quran ya, dari para syekh, kemudian kita dengarkan dengan baik, kita ikuti. Itu juga metode belajar membaca Al-Quran. Jadi keterbatasan pandangan tidak menghalangi kita untuk mempelajari membaca Al-Quran. Bahkan orang-orang dahulu, mereka itu kebanyakan ummi, Pak. Artinya tidak bisa membaca dan menulis. Lantas bagaimana mereka tidak bisa baca huruf Arab kok bisa membaca Al-Quran? Mereka dengan guru, dengan talaki. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun belajar Al-Quran yaitu dengan Jibril Alaihissalam dengan talaki. Jadi Jibril Alaihissalam menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan talaki. Jadi itu caranya, tidak harus orang itu bisa membaca. Tapi kalau dia bisa membaca, lebih bagus lagi. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu kewajiban, Pak ya. Baik, tidak ada yang bertanya. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada hari Sabtu berikut. Masih berkaitan dengan Ramadan Syahrul Quran. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.